Anakku itu saya lahirkan, anakku saya lahirkan, saya besarkan, bukan untuk disentuh-sentuh. Nah, kau pegang itu telannya juga anakku. Tadi saya sudah bicara dengan beberapa orang anak di situ beserta dengan ustazanya. 9 orang yang kau kasih begitu anjing. Kau itu ustaz atau apa? Hai, jumpa lagi dengan saya Al di channel Al Murid. Seperti cuplikan di awal tadi, kita akan memberikan reaction pada kejadian tersebut dan beberapa kejadian lainnya. Untuk itu mari kita simak bersama-sama sampai selesai. Kayak saya itu bilang, boleh kamu kuliah, tapi ingat ya, kamu hanya boleh mengambil jurusan bahasa Arab. Terus saya tanya, memangnya kenapa harus ngambil jurusan bahasa Arab? Tahu nggak, kata kakek saya, ya karena bahasa Arab itu bahasa ahli surga. Jadi kalau saya ingat-ingat sampai sekarang, saya suka tertawa sendiri gitu, segitunya ya. Padahal kakek saya kan seorang yang pengetahuannya cukup luas lah dibanding kebanyakan orang ya. Tetapi masih aja gitu pikirannya, kalau anak perempuan kamu belajar bahasa Arab deh, supaya kira-kira supaya kamu masuk surga, kira-kira kayak gitu ya. Ya ampun, wow. Tapi itu apa sih blessing in disguise ya? Gimana tuh? Karena dengan pengetahuan, saya punya pengetahuan tentang bahasa dan sastra Arab, ya saya punya pengetahuan yang dalam tentang agama. Jadi orang nggak bisa ngomong sembarangan gitu sama saya, karena saya ngerti kamu ngomong apa gitu kan. Nggak bisa kalau misalnya kan, terus terang aja saya bilang bahwa kebanyakan kita umat Islam itu memahami agama itu hanya dari pengetahuan pengetahuan audio ya, denger kan dari ustadz atau dari ustazah, tapi dia jarang memahami langsung. Kalau saya kan mengkaji langsung karena punya alatnya kan. Jadi kalau ada orang yang mengartikan Al-Quran itu agak-agak gimana, tuh saya langsung nggak bisa diem karena saya ngerti gitu kan. Itu benar-benar blessing in disguise loh buat saya. Tapi kalau Bu Musda ketika dibesarkan tuh memang berarti taat agama banget. Harus sholat, harus baca Quran, ya, tertutup gitu. Tapi nggak, kalau soal tertutup sih nggak, karena itu kan soal jilbab itu kan baru menjadi wacana di Indonesia itu kan setelah revolusi Iran ya. Jadi zaman saya di pesantren dulu, para nyai itu istri-istri para kiai gitu ya, itu nggak terlalu ketat seperti sekarang. Bahkan saya selalu ingat ya, ketika saya masih di pesantren, kalau ada acara pernikahan gitu ya, kita semua ini boleh pakai baju bodo kan, baju tradisi Bugis kan, ingat yang transparan gitu kan. Sekarang aja baru pakai tebel-tebel kayak gitu. Zaman dulu kan yang transparan itu nggak ada yang teriak-teriak porno atau apa gitu, nggak. Itu bagian dari tradisi dalam kita beragama. Kita juga menghargai tradisi gitu. Jadi beda sekali dengan sekarang, tiba-tiba aduh ini apa gitu ya. Kalau dulu bahkan saya ingat waktu saya di pesantren, kerudung kita tuh kan yang lepas-lepas gitu, kalau ada angin terbang dia tuh. Jadi masih kelihatan rambut. Belum ya, jadi kelihatan rambut. Jadi sekarang aja baru pakai seperti ini karena itu tuntutan masyarakat ya. Tapi kalau misalnya untuk nilai-nilai keagamaan seperti sholat wajib, puasa wajib. Oh iya, kalau yang seperti praktek keagamaan, saya itu tahu nggak, mulai dari pesantren. Di pesantren aja kita sudah dibiasakan jam 3 itu udah bangun. Sebenarnya pendidikan itu nggak bagus juga sih untuk kesehatan ya, karena jam 3 kita sudah bangun, terus tadarus, kemudian nunggu salat subuh. Habis salat subuh tuh sampai jam 6 kita pulang mandi, makan, masuk lagi ke kelas. Jadi pendidikan pesantren itu benar-benar 24 jam loh. Iya. Tapi lesson learn-nya apa dari pendidikan pesantren? Kalau buat Prof melihat ke belakang saat ini, apa yang kayak nilai yang masih... Disiplin aja kalau saya sih. Disiplin, betul-betul kita mengajarkan kita satu kebiasaan bahwa nggak boleh ada waktu yang terbuang begitu. Ya, harus ada aktivitas yang bermakna yang harus kita lakukan di sepanjang waktu itu. Jadi sebenarnya itu ya ada positifnya juga sih, orang diajarkan bangun jam 3, udah gitu harus ngaji, harus tadarusan, harus sampai jam 6 pulang mandi, udah mandi kita sarapan sebentar ya, udah gitu kembali lagi ke kelas kan. Jadi kelas itu namanya sanawiyah, setingkat SMP. Tamat SMP masuk ke aliyah itu setingkat SMA. Nah sudah itu baru ada Ma'had Ali, itu namanya setingkat perguruan tinggi ya. Saya melalui semua jenjang itu. Wow. Narasumber ini seorang profesor, tetapi dia menyadari bahwa banyak ajaran orang tuanya yang ternyata tidak seperti ajaran Islam itu sendiri. Misalnya, bahasa Arab sebagai bahasa surga. Doktrinasi pihak oknum ustadz tanpa pendidikan kepada umatnya seringkali berisi ajaran yang jika dilihat dari pernyataan Prof Siti ini adalah bentuk pembodohan. Mereka buta, sejak zaman Adam,
Tuhan telah berbicara kepada Adam menggunakan bahasa mereka. Saya menyebutnya bahasa Eden. Setelah itu nabi-nabi selanjutnya, seperti Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani karena memang mereka orang Ibrani. Aneh jika Tuhan eksklusif dan hanya tahu bahasa Arab. Padahal Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Bahasa dan budaya tentunya mempengaruhi setiap umat. Misalnya ketika Prof. Siti masih muda, hijab bukan kewajiban bahkan di kalangan pesantren, dia menggunakan jilbab hanya karena tuntutan masyarakat bukan agama. Kita lanjutkan. Ya terus? Mungkin sempat tersentuh buat dadanya, Bu. Iya. Ya. Nah, terus? Iya. Jadi saya Nah, terus? Saya mau minta mohon maaf sebesar-besarnya, Bu. Hei, woi Sundala. Nah, anakku itu saya lahirkan, anakku saya lahirkan, saya besarkan, bukan untuk disentuh-sentuh. Nah, kau pegang itu telanna juga anakku. Tadi saya sudah bicara dengan beberapa orang anak di situ beserta dengan ustazanya. 9 orang yang kau kasih begitu, anjing. Kau itu ustaz atau apa? Minta maaf, Bu, mungkin bisa Bu, saya bukan begitu kejadiannya, Bu. Oh, tidak begitu, bukan cuma 1 orang yang kutanyai tadi. Kita ketemu di Polres. Saya mau lapor. Iya. Anjing kau anjing kau. Bukan ke orang, ada anakmu Sundala tuh, ada anakmu. Kau kasih begitu anakku. Bukan cuma 1 kali itu. Pertama kejadian kau suruh piji-piji, kau kasih masuk kakimu di selangkangannya anakku. Kedua kau pegang telanna anakku meskipun kau tidak pegang langsung. Dan bukan cuma anakku, ada Ona, ada Kiki, ada 9 anak kurang ajar. Ada 9 anak dan 9 anak itu sudah sama diinterogasi di ustazanya. Weh, mudah-mudahan anak Sundala di anakmu tak dapat juga itu karmana. Anjing kau. Iya, Bu, iya. Tapi, Bu, kalau saya bisa ketemu, Bu, minta maaf, Ibu. Padahal saya... Tidak bakalan kau anjing. Ada anakmu. Kau bukan lagi anjing. Kau melebihi dari anjing. Kau pengajar Sundala. Kau ustaz Sundala. Kau bawa-bawa semua ustaz-ustaz yang lain. Pengajar yang lain, kau kurang ngajar. Kau hancurkan namanya pesantren, kurang ajar. Nah, ini potongan panjang dari video cuplikan di awal tadi. Miris sekali, oknum ustadz banyak melecehkan santri-santri mereka. Kasus seperti ini hampir terjadi setiap tahun. Padahal kita tahu, para santri tentunya tidak menggunakan pakaian terbuka, tetapi tetap saja dilecehkan. Coba tuliskan tanggapan Anda di kolom komentar. Kita lanjutkan. Pak Prabowo kemarin resmikan terowongan toleransi dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral. Maaf ya Pak Prabowo, Indonesia tidak butuh simbol-simbol kosong. Yang Indonesia butuh adalah negara hadir pada kasus intoleransi. Karena realita di lapangan jauh dari kata toleransi, Pak. 8 Desember 2024, pelarangan ibadah Natal di Perumahan Ciptagraha Permai Kabupaten Bogor. 2 Desember 2024, pelarangan latihan nyanyi Natal di Bulukumba Sulsel. 16 November 2024, ancaman bom di acara wisuda Universitas Katolik Unpar Bandung. 1 Oktober 2024, penolakan Gereja Kanaan di Pondok Raya Tangsel. 22 September 2024, pelarangan ibadah Minggu di Perumnas 2 Bekasi Selatan. 20 September 2024, demo penolakan Sekolah Kristen Gamaliel di Kota Parepare Sulsel. 2 September 2024, pembongkaran gereja Jemaat GBI di Damasraya Sumbar. 1 Agustus 2024, percobaan bom gereja di Kota Malang. 3 Juli 2024, pelarangan festival kuliner non-halal di Kota Solo, Jateng. 1 Juli 2024, pelarangan ibadah jemaat GPDI di Tarik Sidoarjo oleh Kepala Desa. 8 Mei 2024, pembubaran doa di perumahan Cireme Indah, Kota Gresik. 5 Mei 2024, penganiayaan dan penusukan mahasiswa dan mahasiswi Katolik yang sedang doa rosario oleh oknum RT dan warga di Pamulang. 16 April 2024, persekusi rumah doa di Pandeglang, Banten. 28 Maret 2024, pembubaran ibadah Minggu dan pencopotan papan gereja GKII di Semboja Kaltim. 24 Maret 2024, pembubaran ibadah Minggu Jemaat Tesalonika di Teluk Naga, Tangerang. 17 Maret 2024, pelarangan ibadah Minggu di rumah oleh warga di Jalan Sagabunar, Balaraja, Tangerang. Dan 25 Februari 2024, penyulitan izin ibadah Jemaat GKI Bajem Ciracas oleh oknum RT RW. Saya bisa kasih lagi data tahun 2023 kasus intoleransi sama parahnya dengan 2024, Pak. Saya Permadi, Wakil Ketua Sekber, Sekretaris bersama Koordinator Nasional Relawan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Terima kasih, Pak.
Banyak sekali memang kasus intoleran di Indonesia yang perlu ditangani khususnya di wilayah-wilayah mayoritas Islam. Saya bersyukur jarang mendengar di daerah mayoritas Kristen terjadi kasus intoleran. Teruslah jadi saksi Kristus, tetapi tetap waspada pada islamisasi dan radikalisme Islam terselubung. Orang cerdas pilih Kristus. Salam murid Kristus.